Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Zahira, angkatan 2022 dengan NPM 208260125. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi mind map yang telah saya buat dengan judul Agoraphobia. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu agoraphobia. Jadi agoraphobia itu adalah ketakutan irasional karena ketemu sama banyak orang. Nah, dia ini biasanya sampai mengganggu fungsi dari pekerjaan dan juga sosial. Akan terjadi gejala yaitu gangguan panik dengan prevalensi 2-6%. Kemudian biasanya dia ada riwayat traumatis dan juga berlangsung sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Untuk menegakkan diagnosis dari agoraphobia, ada beberapa kriteria menurut PPDGJ 3 dan juga menurut DSM-5. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kriteria diagnosis menurut PPDGJ 3. Yang pertama, gejala psikologis, perilaku, atau otonomik yang timbul harus merupakan manifestasi primer dari ansietasnya dan bukan sekunder dari gejala-gejala lain, seperti misalnya waham ataupun pikiran obsesif. Kemudian yang kedua, ansietas yang timbul harus berbatas pada terutama terjadi dalam hubungan dengan setidaknya 2 dari situasi berikut. Contoh, banyak orang atau keramaian, tempat umum, berpergian di keluar rumah, dan berpergian sendiri. Kemudian, menghindari situasi fobik harus atau sudah merupakan gejala yang menonjol penderita menjadi housebound. Selanjutnya, ada berupa ketakutan atau kecemasan tidak sebanding dengan bahaya aktual yang ditimbulkan dari situasi agoraphobia dan konteks sosio-kultural. Kemudian, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran terus-menerus biasanya berlangsung selama 6 bulan atau bahkan bisa lebih. Ketakutan, kecemasan, atau penghindaran menyebabkan penderita yang signifikan secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, ataupun fungsi penting lainnya. Yang terakhir, jika terdapat kondisi medis lainnya, misalnya penyakit radang usus, penyakit Parkinson, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran tampak jelas berlebihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kriteria diagnosis menurut DSM-5. Yang pertama, ketakutan atau kecemasan yang nyata tentang 2 atau lebih dari 5 situasi berikut. Menggunakan transportasi umum, misalnya mobil, bus, kereta api, kapal laut, atau pesawat terbang. Kemudian berada di ruang terbuka, misalnya tempat parkir, pasar, ataupun jembatan. Berada di tempat yang tertutup, contohnya toko, teater, ataupun bioskop. Berdiri dalam antrian atau berada di keramaian. Yang terakhir, berada di luar rumah sendirian. Yang kedua, individu takut atau menghindari situasi ini karena pemikiran bahwa melarikan diri mungkin sulit atau bantuan mungkin tidak tersedia. Jika terjadi gejala seperti panik atau gejala memalukan lainnya, misalnya takut jatuh pada orang tua atau takut inkontinensia. Kemudian yang ketiga, situasi agoraphobia hampir selalu menimbulkan ketakutan atau kecemasan. Kemudian yang keempat, situasi agoraphobia dihindari secara aktif membutuhkan kehadiran pendamping atau dialami dengan ketakutan atau kecemasan yang intens. Untuk diagnosis banding dari agoraphobia ini sendiri, yang pertama ada Major Depressive Disorder, skizofrenia, paranoid personality disorder, avoidance personality disorder, yang terakhir dependent personality disorder. Kemudian untuk tata laksana dari agoraphobia sendiri, yang pertama kita harus kasih obat golongan benzodiazepin, contohnya itu diazepam. Jadi dia digunakan jangka pendek untuk mengatasi kecemasan berat ataupun gangguan panik. Kemudian kita bisa kasih golongan TCA, tricyclic antidepresan, contohnya kayak amitriptilin dengan dosis 25 mg 3x1. Kemudian kita juga bisa kasih SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor, contohnya kayak sertralin dengan dosis 50 mg 1x1, atau juga kita bisa kasih fluoxetine 20 mg 1x1. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.